arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal muslimun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amat kami hormati, kami terpilih dan berbahagia Bapak Rudianto SOSSIMP beserta UMI. Yang kami hormati dan kami terpilih selaku Dewan Pengawas Syariah Bapak Dr. Yusuf Jarmin. Yang kami hormati dan kami muliakan yang berbahagia Bapak Dr. Yusuf Panjaisono. Yang kami hormati juga tamu istimewa kami, sahabat kami juga, ini adalah dokter ya, oleh sudah dokter tapi belum wisuda. Jadi Dokter Kiai Haji Hozin Mustafid SAG MPD. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Agus Sunarno, Sarjana Psikologi MM, dan para direktur dari lembaga atau unit di bawah Perserikatan Indonesia, Bapak Agus Eko, Bapak Saidi, mohon maaf Bapak Sukono dan Pak Rusidi, serta seluruh sahabat karyawan Las Persada Jadi Indonesia yang hari ini hadir, dan para donatur serta tim yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati Milad Las Persada Jadi Indonesia dengan satu tema yang kita angkat, yaitu membangun sinergi, yaitu wujudkan transformasi. Ini adalah satu harapan kita di tahun ini, agar kita senantiasa membangun sinergi. Jadi artinya kita itu tidak bisa hidup sendiri, tapi kita mesti membangun sinergi. Kemudian karena transformasi adalah sebuah keniscayaan, kita tidak mungkin mendidik anak sebagaimana yang kita dulu. Kita juga tidak mungkin melakukan sesuatu hanya pada saat berjalan dulu. Maka di sini transformasi adalah sebuah keniscayaan, maka kita melakukannya tidak sendiri, tapi dengan sinergi. Pada tahun 2023, next mungkin bisa next Pak, ini muncul. Pada tahun 2023 ini Las Persada sudah melakukan berbagai pentasan Pak. Ada beberapa pilar yang kita lakukan, ada 5 pilar: kemanusiaan, kemudian dari kesehatan, pendidikan, kemudian juga ada di sana ekonomi. Nah, ini kita lihat satu-satu. Next Pak. Nah, ini ada sektor program-program yang kita lakukan, ada kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah. Ini programnya. Kami tidak boleh panjang, tapi ini adalah program yang kita lakukan. Ini kita lihat satu-satu. Kemudian sektor next. Bisa ini. Mohon dibantu Mas Kipari. Nominal yang kita laksanakan, yang kita salurkan adalah sejumlah 23.941.948.062 dalam setahun 2023. Kita sebarkan kepada 105.577 secara manusia atau jiwa. Ini adalah yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat, tidak ada di Jawa Timur sebenarnya, tapi juga ada di beberapa tempat yang lain ketika ada bencana-bencana. Ini adalah yang kita sudah sebar. Kemudian sahabat semua, next ya, baik. Kemanfaatan dari sektor kemanusiaan, ada sektor kemudian kesejahteraan, ada ekonomi dan pendidikan. Ini juga luar biasa, yaitu ada 35.833. Jadi secara data sudah kita, dan ini semua sudah di store ke Basnas. Jadi ini semua sudah data yang paling sudah disampaikan ke Basnas dan ke Kemenang. Insya Allah kalau Kemenang tahun ini bulan Januari kalau nggak salah. Maka para donatur yang ada tidak perlu ragu-ragu ya, jelas persada, pentasan poin sudah jelas ke sini semua. Oke, next, ini kemanfaatan di sektor ini, dan ini juga di pendidikan, kesehatan, dakwah. Nanti kita akan lihat di mana sih sektor apa saja dakwah dan lain sebagainya. Ini datanya, next. Nah, ini adalah satu program. Kalau tadi data yang sudah kita tampilkan itu sudah akuntabel, sudah kita sampaikan di bahasa sekian jiwa. Dulu waktu kami diminta pada saat 3 tahun yang lalu, berapa yang akan menuntaskan kemiskinan?
itu juga kita sudah melakukan. Dan insya Allah kita juga bersama dengan POS pada bulan tahun ini akan ada namanya Zakat Expo, ya, insya Allah ekspos zakat zakim yang akan dilaksanakan insya Allah bulan Maret. Itu seluruh Jawa Timur, seluruh Mas akan memberikan satu informasi data. Nah, di posisi ini adalah biasa kita lakukan Ramadan bahagia. Makanya di sini kita punya tagline di Ramadan itu bahagia. Kita pandang bahwa Ramadan kita sambut dengan ceria, dengan bahagia, maka kita melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Boleh zakat fitrah, kalau secara bahasa zakat fitri ya. Cuma kadang untuk mengembalikan zakat fitri itu yang sebenarnya adalah benar kadang nggak suka ya. Ya Ustaz Kozin, yang benar zakat fitri kan ya? Ya, zakat fitri bukan. Gitu kan ya. Kemudian sampai kepada fitri adalah kemudian selanjutnya ada program di selain Ramadan kan, adalah takarun. Apa tuh? Tebar amanah kurban ya untuk orang membutuhkan, itu tersebar ke seluruh panti asuhan. Jadi para donatur yang ada, kalau bapak-bapak semua bersedekah atau melakukan kurban telah bersada, kita sebar ke seluruh panti asuhan yang ada di Jawa Timur. Itu adalah pemerataan. Kalau kita dagingnya numpuk di kota, itu sangat eman sekali. Kalau tidak salah ada di Blitar itu 24 tahun itu belum pernah dapat kurban dan kita salurkan ke sana. Jadi di pelosok desa itu banyak juga yang belum dapat bagi kurban. Maka kita sebarkan ke seluruh pelosok desa. Oke, next selanjutnya kaitan dengan Mas Gibari. Jadi dakwah pelosok desa. Program dakwah ini dilaksanakan sudah di 4 tempat. Dan masih ada di Ponorogo, maka kita akan luaskan di masing-masing perwakilan yang ada di Jawa Timur. Jadi yang ada di Jawa Timur ini ada 7, mulai dari Madiun, kemudian ada dari Bojonegoro, dari Sidoarjo, kemudian dari Pamekasan, kemudian ada juga dari Jember dan juga dari Malang. Ini semua kita akan luaskan program pelosok desa, dakwah pelosok desa, berupa dakwah bagaimana masyarakat bisa mengaji dan kemudian juga bagaimana masyarakat bisa datang ke masjid. Itu. Next program yang lain kita lihat apa lagi selain dakwah desa, Mas Gibari, majelis keluarga bahagia. Ustaz Kozin, ini kita punya majelis juga, nggak hanya jaringan aja. Jadi kan punya majelis juga di berbagai tempat. Kita ada namanya majelis keluarga bahagia. Kalau pendidikan menyampaikan apa tadarus keluarga atau tentang kita juga punya, tapi ini kajian masih kita kudu jahit. Jadi para donatur silakan hari biasa hari Sabtu di pekan pertama itu kita laksanakan kajian keluarga bahagia. Ya, untuk apa? Membekali keluarga. Karena banyak sekali perceraian yang ada di Jawa Timur dan Jawa Timur adalah perceraian paling tinggi di Indonesia. Yang paling tinggi di Malang, tapi yang paling ini secara produksi di Jawa Timur. Maka di sini mudah-mudahan menjadi solusi. Next, ada bencana. Kita juga tanggap terhadap bencana-bencana yang ada. Ini juga bersama dengan Pak Persada, Abang Sidi selaku pimpinannya, direkturnya. Ini kita kerjasama dengan beliau. Di tanggap bencana kita lakukan, kita terus memberikan satu baik itu secara apa namanya LDK namanya ya, dan kemudian juga ada yang lainnya. Oke, next selanjutnya apa itu selain tanggap bencana juga kita menyalurkan air bersih ke beberapa tempat. Jadi tangga bencana ini di wilayah itu, yaitu penyaluran air bersih. Kemudian kemarin di Lamongan kita tahu sebelum hujan ini di mana-mana ada kekeringan, maka kita melakukan inisiasi ini ketika dengan POS. Kalau izin kami sampaikan, kami menginisiasi POS, ayo kita lakukan kolaborasi. Maka kemudian di Lamongan dilakukan kolaborasi terhadap program ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya bypass beasiswa dari berprestasi. Para donatur dan para hadirin semua, kita memiliki ribuan yatim 6.000 sekian. Maka anak-anak yang berprestasi itu kita berikan beasiswa. Jangan sampai yatim sudah punya prestasi tapi udah ngesulok nggak ada kasih jempol. Maka kita kasih jempol mereka supaya semakin meningkatkan prestasinya. Itu adalah agar mereka semakin meningkatkan. Baik. Prestasi akademik maupun non-akademik. Karena yatim juga berhak sukses, anak yatim juga berhak berhasil, anak yatim juga berhak untuk maju. Maka kita berikan mereka yaitu beasiswa yatim berprestasi. Ya.
Hanya anak-anak ya, emak-emak juga kita tingkatkan. Kita punya ya emak berdikari. Siapa ini emak berdikari? Emak berdikari ini adalah satu program di mana pemberian modal ya kepada para emak. Ya emak itu kita artikan para single ya, yang single tapi kemudian tidak mampu, kan anaknya kita tampung di panti asuhan. Emaknya kita berikan apa namanya? Kita berikan yaitu modal usaha. Bukan ditabung macam-macam solusinya, kita berikan modal usaha ya. Emak berdikari, supaya apa? Supaya mereka juga punya kemudahan ekonomi. Itu emak berdikari. Ya, maka seluruh anak-anak atau ibu-ibu yang punya mungkin punya saudara single kondisinya ya, tapi tidak mampu silakan. Next, selain itu ada program panti asuhan progresif. Apa ini? Karena kita punya 40 panti asuhan se-Jawa Timur, maka kita berikan satu program pengelolaan tata kelola panti asuhan berbasis digital. Di sana juga ada upgrade pengasuh. Ya, itu adalah merupakan program panti asuhan progresif. Jadi kita bisa anak asuh kita yang apakah hari ini dia makan apa tidak, hafalan Quran apa tidak, apakah hari ini mereka juga melakukan hal-hal yang lain, itu ketahuan semua dari digitalisasi. Oke, next selanjutnya adalah program Kemenang. Ini kita juga kolaborasi. Jadi kita tidak hanya membuat program, kita juga berkolaborasi dengan Kemenang, baik yang ada di pusat maupun di Jawa Timur. Jadi kami terus melakukan koordinasi. Sebagai langkah 3A, apa itu 3A? Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi kita tidak boleh menghilangkan 3 amal ini. Aman regulasi kita ikutin bagaimana regulasi yang ada. Ya, aman syar'i kita ikutin syariat. Alhamdulillah Dewan Pengawas Syariat juga sudah ada. Dari kemudian juga aman NKRI. Bagaimana dana ini secara langsung kita salurkan dengan yang membutuhkan. Next, kita juga melakukan koordinasi dengan Basnas sebagai regulator daripada zakat. Next, kemudian kita juga melakukan terus membangun koordinasi dengan forum zakat karena sebagai satu komunitas lembaga zakat kita melakukan koordinasi dan kebetulan kita juga sebagai pengurus. Oke, next, nah kita juga ini Ustaz Gojin ya, jangan jadi siaran. Kita juga siaran ya. Maksudnya kita juga melakukan ekspos agar seluruh masyarakat Indonesia terutama ya itu bisa merasakan melihat betapa peran waspada kepada sosial. Nah, di next selanjutnya, kolaborasi kita juga menyambut kolaborasi dengan KUA Bumi Haji. Di KUA Bumi Haji adalah merupakan target sasaran kita karena kita diamanahkan ke sana. Apa itu kerjasamanya? Jadi nanti programnya emak berdikari dan beliau yang punya data. Ada juga di program mualaf mandiri. Oke? Nah, pada tahun ini kita satu tema yang sangat kuat kita bangun adalah membangun sinergitas kemanfaatan menuju transformasi anggota dan aktif. Itulah kami bangun di tahun 2024 ini kita simpulkan di sini yaitu membangun sinergi mewujudkan transformasi. Ini simpulnya adalah begitu. Maka di sini memiliki ruh kami di tahun 2024 ini bagaimana kita senantiasa membangun sinergitas, membangun sinergi kolaborasi dalam rangka transformasi. Para bapak semua yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kiranya dan bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi kau mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penasehat, kepada Dewan Pengawas Syariah dan seluruh tamu hadir. Saya yakin ini akan ada manfaatnya dan akan ada berkahnya untuk kita bawa pulang. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya dari Presiden Persada Jatim Indonesia kepada Bapak Muhammad Agus Winarno